أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala syahr Ramadan miftahan lil barakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mussalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La hadratin Nabil Mustafa habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati muhibbatihi Ansarihi wa ahli badil kiram bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah. Sekarang kita belajar ngaji zakat ya, zakat fitrah lah ya, karena ini akan kita lakukan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi ulumihi wa bi asrarihi bidarain amin ya rabbal alamin. Faslun wa tajibu zakatul fitri. Ada utawi iki ku faslun, ada satu pasal. Pasalnya apa? Wa tajibulan wajib apa zakatul fitri, zakat fitri. Wa yuqalu lan den ngedikaaken laha maring zakatul fitri apa zakatul fitrati, apa zakat fitrah, ail khilqati ay tegese kejadian. Bisalah sati asya kelawan telu pira-pira perkara nyatane al-islamu Islam. Wala fitrata mongko ora ana zakat fitrah iku maujud ala kafirin ing atas kafir aslin kang asal illa fi raqiqihi kejaba ing dalam kaulane kafir wa qaribihi lan kerabate kafir al muslimin kang pada Islam kabeh. Wa bi ghurubi syamsi lan kelawan surupe srengenge min akhiri yaumin saking akhir dina min syahri ramadhana saking bulan Ramadan. Wa hina idin nalakane mengkono fatukhrajulan den metu akan apa zakatul fitri, apa zakat fitr amman saking wong mata kang meninggal sapa man ba'dal maghribi sawise maghrib dunaman liyane wong wulida kang den lahir akan sapa man ba'dahu ing sawise gurub wa wujudil fadli lan wujude kelebihannya turah wa wujudul fadli iku yusaru iku sugih asyakhsu sapa wong sewiji bima kelawan wong yafdulu kang turah apa ma an uti saking panganan pokok wa quti yalilan saking panganan pokok ya syakhs
wa qutiyali lan panganan pokone keluargane syakhs bidalikal yaumi ana ing dalem mengkono-mengkono dina aw yaumi Idul Fitri ay tegese dina Idul Fitri wa kadalan kaya mengkono lan iku kaya mengkono-mengkono Idul Fitri lailatuhu utawi bengine Idul Fitri aidon halimne zakilan awih zakat apa syakhsu sapa wong sawiji an nafsihi saking awak dheweke syakhs wa amman lan wong saking wong talzamuhu kang wajib ing wong apa napakatuhu apa napakahe wong minal muslimin saking muslim wala yalzamu mongko ora wajib al muslima ing wong Islam apa fitratu idin apa fitrahe abad wa qaribin lan kerabat wa zaujatin lan bojo kufarin kang pada kafir kabeh wa in wajabat lamun wajib apa nafaqatuhum apa nafaqahe qarib zauja abad tadi ya wa idza wajabat lan rikane wajib apa al-fitratu apa zakatul fitri ala syakhsin wong suwiji-wiji pa yukhriju moko ngetuaken sapa syakhs sapa wong suwiji sa'an ing sak min qutib bal biladihi saking panganan pokoke negarane wong syakhs ing kana lamun ana apa syakhs iku baladian iku ahlul balad ahli negara fa ing kana lamun ana fil baladi ana ing dalam balad apa aqwatun apa pira-pira panganan pokok golaba kang lindih ya apa ba'dua apa sebagian aqwatun wajaba mongko wajib apa al-ikhraju apa ngetuaken minhu saking ba'du walau kana lan lamun ana sapa syakhsu wong suwiji fi badiyatin ana ing dalam alas laquta fiha kang ora ana panganan pokok iku maujud fiha ing dalam badiyah akhraja maka ngetuaken sapa syakhs min kuti akrobil biladi saking panganan pokok luwih parake negara ilaihi maring syakhs waman mongko utawi saben wong iku lam yusir kang ora sugih sapa man bisain kelawan satu sa bal bi ba'di balike kelawan sebagian sa lajimau mongko wajib hu ing man apa dalikal ba'du apa mengkono sebagian maqadruhu lan utawi kira-kirane sa ukurane sa ai as-sa tegese sa iku khamsatu artalin iku 5 pira-pira liter wasulusun lan sepertiga bil Iraqi melawan bangsa negara Irak wasabaqalan wis dingidese apa banyak nurut li apa bayane merdekakan ritel ali Iraqi kang bahasa Irak bin nisabil juru ana ing dalam nisabe juru tetanduran paslon utawi iki pasal watud bau maqaden salur akan apa az-zakatu apa zakat ilal asnafis samaniyati maring pira-pira asnaf kang 8 golongan kang 8 alladzina wong akeh nyatane wong akeh zakarahum kang nutur hum ing alladzina sapa Allah taala fi kitabi ana dalam kitab Allah al-aziz tur kang maha luhur fi qauli dalam firman Allah Subhanahu wa taala innama sadaqatu pastine
utawi pira-pira sedekah iku lil fuqara iku maring wong fakir wal masakin dan miskin wal amilin lan amil alaiha ing atase sedekah wal muallafati lan wong kang den luluti atine apir riqabilan ana ing dalam qaul budak wal gharimina lan wong kang utang wa fi sabilillah lan ana ing dalam sabilillah wa bin sabil lan ana ing dalam musafir. Surat At-Tabati al-ayah tu 60 ila akhirih wa huwa utawi qauluhu ta'ala at-taubah 60 iku zahirun iku zahir goniyun kang ora butuh goniyun kang ora butuh ani syarhi saking penjelasan illa ma'rifatal asnaf kejaba pira ma'rifate asnaf golongan al-madhkuratu kang den tutur fal faqiru ta fakir fi zakati ana ing dalam zakat wa ya fakir alladhi wong la mala kang ora ana bondo iku maujud lahum mari fakir wala kasbalan ora ana penggawean ya kau tumebo apa kasab mauqian gon tumebo min hajati saking hajate alladhi fakir amma fakirul aroya lan anapun ta fakir aroya iku fahuwa munapun aroya iku man wong la naqda biadihi kang ora ana duit ing dalam tangane wong wal miskin ta miskin iku man wong qadaro kang kuasa sapa wong alamalin ing atase dombo au kasbin atut penggawean ya kau kang tumebo apa kulo minumas apa saban-saban saking fakir dan miskin mau kian gon tumebo min kifayatihi saking cukup iman wala yakfilan orang nyukupi apa kul iman kaman kaya wong yahtaju kang butuh sapa man ila asyrati darahima maring 10 pira-pira dirham wa indahu lan ana sanding iman utai sab'atun iku 7 wal amilu ta amil iku man wong istakmalahu lang nugasi ing wong sapa imam al-akhdhi sadaqat ing atas ngalapi pira zakat wa dab'iha lan luweh bayar akan zakat li mustahiqiha maring wong kang ngehaki zakat. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang kita akan membahas tentang perkara yang sangat penting berkaitan dengan bulan suci Ramadan, yaitu masalah zakat fitrah. Zakat adalah salah satu dari ajaran Islam yang maklumun min dinillah bidaruratin. Ya. Ajaran agama yang secara pasti telah diketahui secara maklum tentang kewajibannya. Kewajiban zakat kalau diingkari menyebabkan orang menjadi kufur. Ya, menjadi kufur. Syekh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya mengatakan wujubu zakati ma'lumun min dinillah bidaruratin faman jahada wujubaha faqad kadzdzaballaha wa kadzdzaba rasulahu wa hukima fi kufrihi. Jadi wajib zakat sudah maklum, sudah pasti ya, karena telah diatur dalam agama. Siapa saja yang menentang hukum zakat ini maka dia telah mendustakan Allah. Siapa yang telah mendustakan Allah, sungguh dia telah mendustakan Rasulnya dan dihukumi orang itu kufur secara agama.
dalil zakat, banyak sekali dalil tentang zakat ya. Dalam Quran ada ayat yang menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat ya dari sebagian harta mereka, sahabat ya. Allah menyuruh Nabi untuk mengambil sebagian harta dari sahabat dengan zakat. Karena dengan zakat tersebut engkau akan membersihkan dan mensucikan mereka. Ya. Ini fadilah tentang zakat. Nah, zakat yaitu zakat fitrah ya, adalah hal yang sangat penting untuk kita pahami. Sebelum membahas tentang zakat fitrah, kita harus paham terlebih dahulu makna zakat itu apa. Secara lugatan, etimologi maupun secara terminologi istilahan. Jadi az-zakatu lugatan, zakat secara bahasa adalah an-namu wa ziyadah, meningkat, berkembang dan bertambah. Juga zakat secara lugatan ini bisa diartikan al-barakah, berkah. Bisa diartikan kathirul khairi, banyak kebaikan. Bisa juga diartikan tathhir, mensucikan, membersihkan. Itu namanya zakat. Ya. Sedangkan zakat secara terminologi istilahian adalah nama dari harta tertentu, dikeluarkan dari harta yang tertentu dengan cara-cara tertentu dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Itu zakat secara istilahian atau secara terminologi. Zakat fitrah ada dua kata, zakatun dan fitrah ya. Hingga susunan idhofah zakatul fitrah, zakatul fitrati, atau juga disebut zakatul fitri. Jadi zakat fitrah itu adalah zakat yang artinya sedekah yang diwajibkan. Fitrah itu artinya tabiat ya, karakter, sikap pembawaan. Jadi zakat fitrah dapat dikatakan zakat pribadi yang dikeluarkan pada hari raya Idul Fitri sebelum pelaksanaan Idul Fitri dengan tujuan untuk mensucikan jiwa dan mensucikan tabiat karakter. Itu namanya zakatul fitrah, zakat fitrah. Adapun makna fitrah adalah merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan atau khilqah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Rum ayat 30 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Surat Ar-Rum ya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Allah telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Zakatul fitrah. Zakat fitrah juga disebut zakatul fitri karena dikeluarkan pada malam hari raya Idul Fitri.
Jadi para fuqaha menyebut zakat fitrah juga dapat disebut zakat puasa atau zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur berbuka puasa pada bulan Ramadan. Dan zakat fitrah ini juga bisa disebutkan zakatul badani, zakat badan, karena memiliki fungsi untuk membersihkan diri. Ya. Menurut Syekh Imam Waqi' bin Jarrah, beliau berpendapat, jadi zakat fitrah bagi puasa bulan Ramadan adalah seperti sujud sahwi terhadap sholat. Pengertiannya adalah zakat fitrah dapat menambal kekurangan puasa sebagaimana sujud sahwi menambal kekurangan sholat. Dan ini sesuai dengan petunjuk ya, ucapan baginda Nabi bahwasanya zakat fitrah dapat membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan sia dan perkataan yang keji. Ya, jadi menurut Syekh Waqi' bin Jarrah, zakat fitrah di bulan suci Ramadan disamakan seperti sujud sahwi dalam sholat. Adapun yang menjadi sumber hukum kewajiban menunaikan zakat fitrah dalam surat Al-Baqarah ya ayat 110, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikan salat dan tunaikan zakat dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu Quran ya, surat Al-Baqarah 110. Adapun landasan dari hadisnya adalah an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wadh-dhakari wal unsa was-saghiri wal kabiri minal muslimin. Wa amara biha an tuaddi qabla al-khurudin nas ila shalah. Dari Sayyidina Ibnu Umar ya radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah satu sok kurma atau satu sok syair gandum atas hamba sahaya ataupun orang yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil atau dewasa, dan orang-orang yang mengaku Islam. Dan Rasulullah menyuruh menyerahkan sebelum orang-orang keluar dari salat hari raya Idul Fitri. Di sini muttafaqun alaih. Jadi dari hadis yang disebutkan tadi kita ambil istinbat beberapa hukum dan kesimpulan bahwa satu, hukum zakat fitrah adalah wajib. Kedua, menunaikan di bulan Ramadan. Besarannya ketiga satu sok. 4, yang digunakan zakat adalah bahan pokok seperti kurma, gandum. Bagi masyarakat Indonesia biasanya menggunakan beras. Terus kelima, diwajibkan bagi orang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Sayyidina Ibnu Umar tadi. Ya. Bicara tentang masalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu kapan diwajibkan dalam agama? Jadi zakatul fitri fardun aw wajibun
furidat fis sanati tsaniyati minal hijrah fil 'am alladhi farada fi shaum Ramadan. Jadi zakat fitrah itu hukumnya wajib fardu, ya. Difardukan pada tahun kedua Hijriah bersamaan dengan diwajibkannya puasa bulan suci Ramadan. Ya. Yaitu di sini disebutkan at-tarikh 27 fi Ramadan. Diwajibkannya tanggal 27 Ramadan tahun kedua Hijriah. Jadi bersamaan juga dengan diwajibkannya puasa bulan suci Ramadan. Ya. Bahkan ulama menafsiri ayat qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang berzakat. Ayat ini diturunkan pada bulan suci Ramadan sehingga ulama menyimpulkan, ya, bahwasanya kewajiban zakat fitrah itu terjadi pada bulan suci Ramadan, tanggalnya adalah 27 Ramadan. Nah, bagaimana hukum zakat fitrah ini? Bagaimana hukumnya? Hukum dari zakat ini pertama hukumnya mubah jawaz wa huwa min awwali Ramadan. Hukum zakat fitrah ini mubah, boleh. Kapan? Sejak awal bulan suci Ramadan, malam pertama Ramadan boleh mengeluarkan zakat fitrah. Jadi pada tanggal pertama Ramadan malam sholat tarawih itu habis maghrib boleh kita bayar zakat. Boleh kita bayar zakat fitrah. Itu dimulainya, hukumnya boleh. Di sini udah ada yang bayar zakat belum? Belum. Kapan bayar zakatnya? Jangan 1 Syawal. Ya, jadi boleh, nggak apa-apa. Dimulai dari tanggal 1 Ramadan, malam 1 Ramadan. Besok puasa, malamnya kita zakat, nggak apa-apa badal maghrib. Itu namanya waktu zawaz, waktu boleh. Wa huwa min awwali Ramadan. Kedua, wajib. Kapan wajibnya zakat fitrah? Jadi wajibnya zakat fitrah itu bila mengalami 2 unsur. 1, mengalami akhir Ramadan. 2, mengalami awal Syawal. Ya, itu waktu hukumnya wajib. Jadi biidraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Ya. Kapan Ramadan berakhir? Ramadan berakhir itu kapan? Ramadan berakhir kapan? Waktu maghrib kan? Buka puasa itu, dur kan? Ramadan berakhir itu. Malam takbirannya berakhir itu. Kapan Syawal masuk? Maghrib juga. Maghrib juga kan? Maghrib, Syawal masuk, berakhir Ramadan. Kalau ada bayi lahir jam 7 malam. Malam takbirannya. Malam takbiran. Ada bayi lahir.
Wajib enggak dijakatin? Hah? Tidak wajib ya? Kenapa? Karena ia ngalami hanya di awal Syawal. Di akhir Ramadannya kan nggak ngalamin. Mau masih ning weteng ya. Ya kan? Procote maghrib. Maka kalau jam 7 malam bayi lahir, maka malam takbir deh ya. Jangan dijakatin. Enggak wajib. Tapi kalau ada orang mau meninggal dunia jam 5:06 sore ya. Jam 7 meninggal dunia, wajib nggak dijakatin? Hah? Wajib, karena menemui di akhir Ramadan, menjumpai di awal Syawal gitu. Gitu ya. Jadi harus ada unsur mengalami di akhir Ramadan dan mengalami di awal Syawal. Wajibnya itu ya. Wajib zakat itu. Bidraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Itu waktu wajib. Kemudian ada waktu sunnah. Waktu sunnah. Waktu fadilah, hukumnya sunnah. Ini ganjarannya gede. Kapan? Yaumul Idi ba'da tulu'il fajri wa qabla salatil Idi. Habis salat subuh sebelum salat Id. Itu hukum zakat fitrah paling ganjaran gede. Jadi besok nih habis nih besok bayar subuh besok itu setelah salat subuh zakat iku sing hebat pahalanya. Tapi kayaknya sibuk ya. Apa mending ibu-ibu ngurusin iki ibu-ibu. Oh iya benar enggak? Ngurusi laki neng gawe kopi segala macam. Bikin kopi enggak kalau enggak lah ya. Nah. Kayaknya nggak sibuk, tapi tolong ambillah fadilah. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau jemaahnya nerapin begitu, wah kiai orang kebagian nih kum. Ustadz orang kebagian nih kum. Paling ngeneh nih sampai tetangga baik asal-asalan. Ya, gitu ya. Nah, itu waktu utama. Jadi waktu utama hebat pahalanya itu setelah salat subuh. Tanggal 1 Syawal langsung bawa beras gitu ya. Mazhab Syafi'i kan harus bawa beras, nggak sah pakai duit. Jadi kalau kita bayar zakat pakai duit dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali ora sah hukumnya menggak duit mah. Sing sah kun mazhab Hanafi. Kalau Ustadz nerima zakat pengen pakai duit apa beras? Hah? Enak mah duit. Bener-bener. Beras harus pakai kadang-kadang. Paling jam sikit wis tua mamangane geus mene. Menduit kan enak mangane. Nanti diterangin ya hukumnya ya. Jadi hebatnya bayar zakat fitrah itu kapan? Ba'da tulu'il fajri ya wa qabla salatil Idi. Ya, itu bagus tuh. Sunnahnya luar biasa itu. Ada yang ininya hukumnya makruh. Bayar zakat fitrah hukumnya makruh, sah tapi makruh. Kapan? Ba'da salati Idul Fitri wa qabla al-maghrib. Bayar zakatnya habis salat Id. Kalau ada nggak kasus lupa? Banyak lupa itu. Ayo bayar zakat fitrah. Kadang-kadang sih lupa ustad deh. Nerima bae sih bayar. Nerima bayarnya mah kelalen.
Langsung sibuk ngedoain ajarakallah bimanta itu. Deke mau urung zakat kelalik. Waduh, urung zakat kita. Akhirnya pengen ya wis tas salat bayar walaupun hukumnya makruh. Bayari kun tas salat ya. Nah, habis salat bayar. Tapi jangan dinampakkan, izin. Uang gak plastik tas salat Id kelalen tuh pasti doang kelalen. Ya, jadi habis salat Id boleh enggak? Boleh. Ini makruh sah tapi makruh kurang-kurang afdal. Nah, ada hukum zakat fitrah itu haram. Kalau haram itu apa? Bayar zakat fitrah tas maghrib tanggal 1 tas salat maghrib bayar haram, ora sah, wajib kodok zakat fitrah. Wajib kodok zakat fitrahnya. Nah, gitu ya. Ini zakat fitrah. Terusin ya kitabnya ya. Jadi dalam kitab Fathul Qorib ini zakatul fitri disebut juga zakatul fitrah ail khilqah, ya, zakat yang dikembalikan kepada penciptaan manusia, berarti masuk ke definisi tabiat karakter gitu loh. Kenapa harus dizakati? Supaya tabiat dan karakternya bagus gitu. Wajibnya ini bisa satu asya dengan sebab 3 perkara. 1 Islam. Kalau orang berzakat fitrah harus agamanya Islam. Enggak boleh agama selain Islam zakat fitrah, enggak boleh. Fala fitrah ta'ala kafirin asliyin, maka tidak sah zakat fitrah dilakukan oleh orang kafir asli, illa fi raqiqihi wa qaribihi al-muslimin, kecuali orang kafirnya tadi, orang laki kafir tadi harus membayar zakat fitrahnya budaknya, ya, budaknya dibayar. Sekarang nggak ada budak ya. Wa qaribihi, lan kerabatnya yang Islam dia yang bayar walaupun dia bukan Islam. Jadi ada orang keluarga bapaknya Kristen umpama, rabine Islam, anaknya Islam kabeh, maka yang wajib bayar zakat wong lanang yang mau. Istrinya Islam harus dibayarin, anaknya Islam harus dibayarin zakat. Gitu. Yang kedua dengan sebab biguru bisyamsi, ya, dengan tenggelamnya matahari dari hari akhir bulan Ramadan, min akhir yaumin min syahri Ramadan, ya, tenggelamnya matahari dari hari akhir bulan Ramadan. Makanya tadi udah disebutkan ya, wajib zakat bagi orang yang meninggal setelah tenggelamnya matahari tadi. Tapi tidak wajib bagi orang yang lahir setelah tenggelamnya, gitu ya. Jadi kalau ada orang meninggal sakitnya sebelum maghrib jam 5:30 sakarat, ninggalnya jam 7, tetap bayar, gitu ya. Yang ketiga, wa wujudil fadli, dan adanya kelebihan harta. Ya, yusaru syakhsu bima yafdulu an qutihi wa quti ayalihi fi dalikal yaum. Maksudnya menemui kelebihan harta dari makanan pokoknya dan orang muslim yang wajib dinafkahi pada malam Idul Fitri. Harus ada lebih. Kalau nggak ada lebih kan berarti nggak wajib, gitu ya. Kalau ada lebih, ya, makanan pokok ada lebih nih, terus lebih juga dari keluarga yang dinafkahi, maka bayar. Nah, sehingga tidak wajib bagi muslim menzakati budak
kerabat atau istrinya yang kafir. Kebalikan tadi. Kalau orang Islamnya itu laki-laki suami, istrinya Kristen, anak Kristen, maka tidak kewajiban untuk membayar zakat. Kenapa? Tadi syarat pertamanya tadi harus Islam tadi. Nah, kemudian apa lagi nih? Fayukhriju so'an min kuti baladihina. Wajib zakat ini udah masuk teknis nih ya. Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan dengan menggunakan sok. Satu sok itu 4 mud. Ya. Satu sok itu 4 mud. Dari apa? Makanan pokok negerinya. Jadi karena kita mazhab Syafi'i, maka yang dikeluarkan zakat itu adalah makanan pokok. Nah, orang Indonesia ini makanan pokoknya apa? Beras. Kalau ada kasus, ada anak kita makannya nggak beras, kan ada kan sekarang banyak ya, dari kecil nggak makan beras, makannya itu roti, gandum, umpamanya, korma sing mahal-mahal. Maka zakatnya adalah jangan beras, jangan zakat fitrahnya beras. Apa yang dimakan oleh anak kita itu, gitu ya. Nah, kenapa satu sok? Karena hadis Rasulullah dari Ibnu Umar yang telah dibacakan tadi. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadhana 'alan nas. Sayyidina Umar berkata bahwa Nabi mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada setiap orang. Berapa besarannya? So'an min tamrin, 1 sok dari kurma, au so'an min syair, 1 sok dari gandum, ala kulli hurrin au abdin, terhadap orang yang merdeka atau orang yang abad, budak saya, hamba saya, laki-laki, zakarin wa unsa, dan perempuan dari orang muslim. Rawahu muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Nah, ini dalilnya. Jadi ukuran bayar zakat fitrah itu 1 sok. 1 sok itu ya, terjadi perbedaan pendapat antara ulama. 1 sok itu. Nah, 1 sok itu terjadi perbedaan antara ulama. Jadi orang muslim yang wajib bayar zakat fitrah, maka ia harus mengeluarkan zakat fitrahnya itu 1 sok, so'an, atau 4 mud berwujud makanan ya, yang biasa dimakan di daerahnya atau makanan pokok. Nah, 1 sok itu berapa ukurannya? Nah, 1 sok dalam mazhab Imam Syafi'i, 1 sok dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, dalam kitab Kifayatul Akhyar, Syekh Imam Taqiyuddin, ya, menukil pendapat menurut Imam Rifa'i, 1 sok itu sama dengan 693 dirham. Sama dengan 2,75 gram. Atau sama dengan 2,75 kilo. Jadi menurut mazhab Syafi'i 2,75 kilo 1 sok itu. Dalilnya wa khamsatu arqalin wa sulusu bil iraqi wa waznuhu 600 dirhamin wa salasatu wa tis'un dirhaman wa sulus dirhamin wa hadha 'inda Rafi'i. Jadi menurut mazhab Syafi'i, pendapat Imam Rifa'i ya, karena beliau adalah mujtahid fatwa ya, min kibari mazhab Syafi'i, beliau mengatakan 1 sok 2,75 kilo. Sedangkan menurut pendapat Imam Nawawi Ad-Damashqi, 1 sok itu sama dengan 685 dirham. Nah, kalau dikonversi dalam 1 gram, 217 gram atau setara 2,17 kilo.
atau kurang dari 2,5 kilo kalau Imam Nawawi. Nah, berarti Imam Rifai 2,75 mazhab Syafi'iyah, Imam Nawawinya 2,17 atau kurang 2,5. Nah, makanya inilah asal muasal zakat fitrah 2,5 kilo nih. Karena Imam Rifai 2,75 kilo, Imam Nawawinya 2,17, maka pernah ada keputusan fatwa MUI tahun 2003 di Jawa Timur mengeluarkan ya fatwa zakat fitrah itu untuk menengah-nengahinya adalah pendapat Imam Rifai dan pendapat Imam Nawawi itu 2,5 akhirnya. Jadi 2,5 itu dalam kitabnya nggak ada. Cuman ini adalah pendapat Majelis Ulama untuk mengkompromikan antara pendapat Imam Nawawi dan pendapat Imam Rifai. Imam Rifai 2,7, Imam Nawawi 2,1. Udislah di tengah baik 2,5. Gitu ya. Akhirnya ini fatwa MUI lagi, terbit juga keterangan MUI juga. Nah, Majelis Ulama akhirnya menganjurkan umat Islam untuk kehati-hatian nih, mengeluarkan zakat fitrahnya sebesar 3 kilo. Itu untuk supaya kehati-hatian kurang. Gitu. Maka sepertinya apa yang dikeluarkan MUI ini ya banyak didukung oleh ulama-ulama. Jadi bagusnya zakat fitrah ini kalau kita memang pakai beras jangan 2,5 ya. Apa mending timbangan sikit mau pakai kurangnya. Bener-bener. Ning apa kan? Ning karung 5 kilo, berang ditimbang maning mah 4 kilo. Iya sekarang itu 4,5 gitu. Itu ya. Takut kalau kurang kan gak sah. Bahaya zakat fitrah mah. Dosa hukum kalau gak sah. Ya kalau bisa sih bagus mah 5 kilo lah. Dibungkus karung sing bagus, beras Cianjur apa kan sing bagus? Beras sing bagus apa? Hah? Pecel lele ya? Kan ada beras pecel lele. Hah? Hah? Apa kan? Rojo lele. Oh, yang bagus mah apa? Hah? Kalau beras di Bandar Lampung yang bagus apa? Hah? Raja Udang. Nah, kalau memang bagus Raja Udang, kalau ngasih kiai itu yang cocok tuh. Benar-benar. Pokoknya majelis malam hari ini geragasnya para ustaz. Gitu ya. Jadi sing bagus ya. Jangan ini beras bulog. Itu mau punya PRT itu. Gitu ya. Ada yang PRT di sini. Jinul tahu belum gajian. Abah Sibli sekarang ketua RT. Sibuk we terus. Pokoknya mah pamaning arep pemilu cair ketua RT. Masyaallah. Ya, jadi gitu ya. Jadi berasnya yang bagus, yang berkualitas gitu ya. Udahlah 5 kilo baiklah sebenarnya mah kan. Udah aman gitu loh. Takut 3 kilo juga kurang sekarang tuh, ngeri. Bener aja. Ini enggak nakut-nakutin ini, bener aja kan. Yang kalau sing di harta lebih 5 kilo cocok lah ya. Bagus kan. Tuh 4 mud ya. Sedangkan 4 mud kan 4 dalam kitab Iyana itu 4 mud. 4 mud itu 1 sok. Ada yang berpendapat 1 mud itu 6 on. Sehingga kalau dikali 4 menjadi 6 kali 4 berapa? 2,4 ya. Ada yang mengatakan 6,5
2,6 kilo berarti. Ada juga mengatakan 7 on berarti 2,8. Tapi yang ini satu mud itu kadang-kadang 7 onnya. Jadi 2,8 kilo sebenarnya. Kurang juga sebenarnya. Wis kayak batas minimale 3 kilo, batas maksimale 5 kilo. Ihtiyat mah 5 kilo enggak apa-apa atau 3 kilo. Kalau dalam mazhab Imam Maliki satu sok itu ya dalam kitab Subulus Salam itu dijelaskan 675 gram. Kalau dikonversi menjadi 2,7 kilo sama dengan pendapat Imam Rifai. Ya, mazhab Maliki. Wa zakatul fitr sa'an arbatu amdad wal mud hafnatu mil'in yadainil mutawassitain. Jadi diginiin ukuran mud itu. Jadi 2,7 kilo 4 mud. Dalam mazhab Imam Hambali satu sok itu sama 693 dirham dikonversi menjadi 2,75 kilo. Maka udahlah yang untuk hati-hati kesimpulannya 3 mazhab ini karena Imam Hanafi enggak pakai beras, enggak pakai bahan pokok. Tidak mah duit. Mazhab Maliki 2,7, mazhab Hambali 2,7, mazhab Syafi'i menurut Imam Rifai 2,75, menurut Imam Nawawi 2,17, berarti 2,5 lah ya. Ya, Imam Rifai. Jadi yang kita pakai bagus, sudah menjadi tradisi kita ya 3 kilo. Jadi pohon dulur-dulur zakat fitrah tolong 3 kilo. Ya, jangan kurang dari 3 kilo. Ya, sehingga ulama Indonesia mengambil jalan tengah tadi menurut jumhur ulama 2,7 kilo dan yang terendah 2,17 kilo. Maka jalan tengahnya adalah 2,5 kilo. Lebihnya dari tersebut beberapa hal yang lebih utama abdol. Jadi utamanya jangan 2,5 tapi 3 kilo. Satu sok itu ya. Nah, satu sok dalam madhab Imam Hanafi berbeda dengan madhab ketiga tadi. Kalau dalam madhab Imam Hanafi 1 kilonya, 1 soknya itu adalah 3.800 gram. Kalau dikonversi kilo jadi 3,8 kilo. Oh, Hanafi wis genepi baelah 4 kilo ya. Tapi wajib Hanafi jangan bayarnya pakai beras. Duit. Nah, kalau memang diinikan dari makanan pokok sini, walaupun ada beda pendapat, Imam Hanafi itu katanya bukan makanan pokoknya beras, tapi sudah ditentukan gandum, korma. Nah, sekarang kormanya berapa sekilo di sini? Hah? 90 ribu. 90 ribu kali 4 pira kuan? Hah? 360. Wih, sugih para kiai. Sugih para kiai tapi krunya jemaah. Gitu ya. Jadi bagaimana? Udah deh. Ada pernah ulama, udah aja jangan di anggur, jangan di gandum. Beras biar apa aja. Asal takarannya itu jangan 3 kilo atau 2,0 kilo. Tapi takarannya 3,8 kilo. Karena apa? Karena teknisnya kita pakai mazhab Hanafi. Maka volume soknya pun harus mengikuti mazhab Imam Hanafi. Berarti 4 kilo. Gitu ya, ini kan. Nah, sekarang beras. Nah, untuk mengkonversi daripada beras ke uwit tadi, kita harus paham beras yang kita makan. Sehari-hari beras yang kita makan tuh harganya berapa sekilo? Takonin yang rabi, hanya di bakor rabi semuru. Hah? Ibu-ibu beras lakinya yang dimakan keluarganya beras berapa sekilonya berapa?
Kalau kata ibu sebelah, kan variasi itu ya. Ada ibu yang ini pengen enak, sekilonya 15.000. Ya berarti 15.000 itu yang harus dibayar. Karena yang dimakan. Kalau ibu-ibu yang 10 berarti yang 10. Berarti kalau pakai duit kena mazhab Hanafi, berasnya itu ya dikonversi menjadi duit. Berarti kalau 10 kilo, 10 sekilo 10.000, ada nggak beras 10.000 sekilo? Ada. Bagus berasnya. Hah? Bagus. Jelek. Jangan ya kalau jelek. Jangan berarti. Jadi yang bagus berapa, Ustaz? Hah? 12.000. Tanggung amat ya. 12 jadi enggak apa-apa 12. 12 kali 4 berapa? Hah? 48. 48 ya. 48.000. Ya digenepin 50 lah. 2.000 ini kan pae susukannya soalnya. Berang kiai enggak bayai taklidan lil Hanafi sesuai dengan pengajian kemarin. Yang makin duit abayai. Terus kemana nong? Ini makin duit 12.000 makan 12 kali 4 jadi 48 ngasih 50 bayai sesuka orang yang undi. Waduh, berarti Ustadz Kiai harus menyiapkan uang 2.000-an ini mah. Aduh ya Allah. Kayaknya selamat mah 50 be ya. 50 lah ya. Jadi kita tentuin di sini ya. Ini jemaah nih. Kalau jemaah pakai beras berapa? 3 kil. Ingetin. Kalau pakai duit? Ingetin. Jangan sampai Ustadz Ripay yang ngebuka isinya 40 kurang pun. Gitu ya. Nah, faktanya di masyarakat yang nggak paham sehingga menyebabkan nggak sah ini. Kalau itu udah tahu dia nerap itu harus dikodok. Di masyarakat tuh begini, pengen bayarnya teknisnya Hanafi make duit, volume soknya itu make Syafi'i 2,5 kilo. Sehingga kalau dikonversi duit mon 10 berarti 25.000. Benar Ken? Kalau ini terjadi nggak sah zakatnya. Ngeri kan? Nggak sah hukumnya. Kurang je. Engkau meninggal dunia dengan alam maksar, tanggung jawab pun. Sampean kau pakai duit. Kenapa dia pakai duit? Ngikutin Hanafi. Ya udah kesana ke Imam Hanafi. Bareng ke Hanafi, tolong saya Imam. Saya ini zakatnya pakai panjenengan. Berapa emangnya kata Imam Hanafi? 25.000. Orang sah iku mah aja. Wis balik maning serem murah aja. Udi konon ini maksar ya kan repot. Ya. Jadi bagaimana nih? 50. Kayaknya dari casing mau lari nih beras keabekin. Cari selamat nih, cari selamat kayaknya mah. Ya, begitu ya. Jadi gitu udah nih di ini ngaji gini berarti seininya 50.000. Man wedi wakil 50.000. Ya wis beras baik. Beras baik ya. Tapi beras juga 5 kilo pada baik juga. Nah, ya. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita yang apa tuh? Yang Syafi'i tetap make beras. Gitu ya. Jumhur ulama itu, jumhurul ulama kalau make beras. Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang cuman ini kan Hanafi cuman make duit ya. Jadi bagaimana kita ini? Kalau memang Hanafi berarti bertaklid kepada Imam Hanafi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita enggak paham hukum, ya wis ngikutin orang yang paham hukum Imam Hanafi selamat. Padang masyar enak wis Imam Hanafi kita milu wis selamat dibela oleh Imam Hanafi. Ya. Ah, gitu. Jadi dari sini so'an min kuti baladihi satu so'
dari makanan pokok negaranya gitu ya. Jadi pakai makanan pokok negaranya. Nah, sekarang golongan siapakah yang menerima zakat itu? Ada 8 asnaf di sini. Ada 8 asnaf. Satu, orang fakir. Ya, orang fakir itu yang berhak menerima zakat. Orang yang tidak memiliki harta di tangannya, enggak punya harta, enggak punya pekerjaan, itu orang fakir. Kasih orang fakir, ya, terima zakat dia. Kedua, orang miskin punya pekerjaan tapi hartanya enggak mencukupin, itu juga kasih, namanya orang miskin. Terus pengurus zakat amil, ya, lil fuqara wal masakin wal amilina, amil, orang yang diberi tugas ya untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada yang berhak, dipilih, di-SK-kan oleh pemerintah. Kalau di sini tuh namanya Bajnas ya, Bajnas itu Bajnas itu amil. Tapi kalau di setiap mushola masjid didirikan panitia mah bukan amil. SK-nya mana? SK-nya mana, Kang? SK-nya dari Pak RT. Aduh, Pak RT gawe SK. Enggak sah hukumnya. Jadi panitia itu bukan amil. Bahaya memang. Panitia itu wakilnya mustahik zakat. Ya, wakilnya yang berzakat dia wakil. Pengemban amanah itu panitia. Maka panitia zakat itu enggak boleh ngambil zakat dari asnaf amil. Kadang-kadang panitia enggak paham, Allah, ya, udah amil dia ambil. Saya kan panitia ambil saya ini katanya. Terus saya ini miskin lagi. Terus saya fukaro juga, telu. Terus saya juga goreng, banyak utangnya, papat, terima patang karung digotong rumah. Nggak sah. Jadi kalau pengen ngambil begitu, pilih satu asnaf saja, jangan double 4 asnaf, 5 2 asnaf. Kita pakai utangnya Kang Haji, katanya. Terus kita juga miskin maning, seloro ya kita nerima aja. Nggak boleh begitu. Istilah badal haji, ya, wong badal je, wong siji nglakone wong loro, ora sah hukumnya. Oh ya. Jadi kalau pengen fakir miskin, fakir aja. Jadi panitia itu bukan karena bukan amil, dia tidak berhak mengambil zakat dari label amil. Karena dia bukan amil. Zakat itu apa tuh? Panitia zakat itu bukan amil. Bahaya ini. Makanya Masjid Kulomah dari dulu nggak mau ngedirin panitia zakat itu. Nggak boleh sama Abah Yai Soleh. Jangan, nggak boleh. Gitu Abah nggak mau, Abah Soleh. Di musolanya perang sikimah panitia pun orang paham ilmu nih. Coba kalau nggak paham ilmunya, coba orang yang nganu zakat barang bikin orsah, siapa sing dosa? Panitia sing dosa. Oh bahaya kan. Ini di masjid ada panitia zakat nggak? Ada. SK-nya dari mana? RT maning. Tendernya beneran RT kan. RT itu. Jangan ya. Waduh, uang panitia aja amil aja. Jangan ya, nggak boleh. Nah. Terus ngambilnya kayak mana? Ya udah kalau panitianya orang nggak punya ya dari miskin gitu aja. Ya. Gitu. Terus supaya nggak dosa ya, kalau panitia zakat itu nerima zakat, tiba-tiba ada yang pakai duit, ya, tolong langsung disobek amplopnya di dalam. Aja udi-udi,
Sobek. Pak, maaf Pak, Bapak ini bayar duitnya pakai duit mazhab Hanafi ya Pak, taklid mazhab Hanafi. Mohon maaf, dilihat dulu amplopnya. Men 25.000 omongi. Abah, orang cukup 25 mah ya kan. Iya tekan, naik tah aja. Aduh. Sejak kapan naik ke ngaji? Kadang-kadang masyarakat lingkungannya masalah duit mah 10.000 aja bener-beneran. Bukan masalah naiknya ke Kang. Ini Abah ini supaya saya mazhab Hanafi make duit. Kalau mazhab Hanafi, Abah itu harus ngikuti regulasi mazhab Hanafi dari teknisnya make duit, volume soknya Hanafi juga. Satu sok Hanafi itu 3,8 kilo atau 4 kilo Berarti kalau 4 kilo duit berarti 40. Kalau berasnya 10.000, 40.000. Payah sini. Naik jauh soal jadi Kang Firman. Itu nggak boleh mencampur adukan mazhab, itu nggak boleh. Seperti begini, orang nikah, enak nih orang nikah nih ya. Kalau tapi jangan ribut-ribut nih. Arti jangan ribut-ribut, jangan dilakuin mazhab seperti ini. Iya. Jadi dalam mazhab Imam Hanafi, orang yang sudah balik boleh nggak pakai saksi, boleh nggak pakai wali. Dalam mazhab Imam Maliki, 2 saksi itu nggak perlu juga. 2 saksi nggak perlu. Jadi kita masalah wali ngikut Hanafi, masalah saksi ikut Maliki, campur aduk, enak ya kawin iku mah. Jadi kawine wis wong loro bae iku enak. Awas saksi itu kan. Tapi ini kan artinya adalah mencampur adukan madhab dalam satu qadiyah ibadah, haram hukumnya, nggak boleh hukumnya. Jadi kalau kita tetap nikah itu harus ada wali. Ya, baik apa itu, baik sudah balik atau baik perawan maupun janda tetap pakai wali. Jadi kalau dulu nikah sama janda harus ada walinya. Nggak boleh ngambil janda mau apa lah, orang wali juga. Hanafi katanya. Jangan, nggak boleh. Kita tetap Syafi'i karena nikah tanpa wali batal. Jangan sampai ya jemaah ya mentang-mentang wis ngaji kita nikah keluarga wali lah aja. Jangan, nggak boleh. Syafi'i tetap janda tetap pakai wali, bikir perawan tetap pakai wali. Nah, saksi mazhab Maliki emang nggak perlu, nggak apa-apa katanya pakai saksi. Tapi dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i harus pakai 2 saksi. Ya, itu kehati-hatian bagus begitu ya. Nanti kalau nikah tanpa wali ribut maning. Apa ini 2 saksi mazhab baru ini. Kan repot tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah, jadi sama juga umpama rukunnya ngikut mazhab Syafi'i wudu. Syafi'i 6, yang membatalkannya Hanafi. Campur juga kun enak pun. Iya kan? Kalau Hanafi kan sentuhan enggak batal. Gitu kan? Nah, kalau rukunnya pakai Hanafi enak juga, nggak ada niat, nggak ada tertib, sikil dingin orang apa wudu. Kalau Hanafi nggak apa-apa, terapin kalau Hanafi di Mekah itu ketika tawaf nggak apa-apa, rukunnya cuma 4, nggak ada niat, nggak ada tertib. Jadi seenaknya baik, didingin mangga, kaki dongin segala macam nggak apa-apa Hanafi. Nah, tapi kita mau kekeh tetap ya supaya tertib mazhab ini harus agama itu mendasarkan kepada mazhab biar selamat, ada tanggung jawabnya. Jangan ngapain nggak bermazhab itu, kan ada Quran hadis katanya. Ya masalahnya paham orang Quran hadis ya. Orang paham main tembak baik nih Gramedia tuh ke buku segala macam. Ya selamatnya kita pakai madhab gitu ya. Nah jadi tadi ya, jadi orang apa tuh tadi yang ininya fakir miskin ya. Kemudian juga termasuk di sini adalah mu'allaf, orang mu'allaf ya.
ya, yang keimanannya masih rawan ya, masih butuh penguatan untuk dapat mempertahankan keislamannya ya, tetap kita kasih nggak apa-apa. Riko budak nggak ada lagi. Fisabilillah. Fisabilillah ini dalam mazhab Imam Syafi'i ya, jumhur ulama memang orang yang ghazi, orang yang perang di medan perang. Tapi diperbaharuilah pendapatnya oleh Imam Kufal. Imam Kufal ini cenderung memaknai fisabilillah itu bukan makna khos untuk perang saja, tapi makna am, umum fisabilillah itu. Merbuat masjid fisabilillah. Ke ya, Ustadz TPA fisabilillah. Nah, siapa maning? Apa? Gotong mayit. Oh, anu mayit fisabilillah. Kiai fisabilillah. Ajak lalen kan? Fisabilillah. Tuh ya, Ustadz kiai fisabilillah, orang digaji. Kiai mah siapa sih digaji? Orang digaji. Ustadz Rifai, Ustadz terus ngajar TPA, orang digaji kan. Krunya benar guru-guru ngaji tuh, kasih ya. Zakat itu ya, ya Allah kasihan. Ya, itu fisabilillah. Jadi maknanya itu berkembang fisabilillah itu ya. Enggak mana kos ya, tapi maknanya berkembang. Urus jenazah mayit, terus apa itu berbot masjid, oh ya. Ustadz ngajar TPA, guru ngaji, itu fisabilillah. Ya, fisabilillah. Kasih nggak apa-apa ya, fisabilillah. Terus gorim, orang yang hutang. Abah suatu hari ada bayar anak, orang ada duit, utang akhirnya. Ya, utang umpama 500.000 utangnya. Orang apa engkau Ramadan ngenjuk ning pembagian zakat ning kampungnya. Tolong sih kita duwe utang 500 ngebayar anak. Naik pun apa hukumnya. Tapi udi konon kok alasan utang kabeh ya. Iku sing diwedeni. Ngerempet hingga mengenai utang loh katanya. Mau kabeh kumpul. Jadi nggak apa-apa utang itu dikasih orang yang berutang ya, dikasih. Apa? Terus Ibnu Sabil ya, mu'alaf, budak nggak ada lagi, orang yang hutang ya, termasuk orang yang punya hutang untuk memelihara persatuan umat Islam, nggak apa-apa itu ya, dibayarkan hutangnya jika dengan zakat walaupun ia mampu membayarnya. Kemudian fisabilillah tadi maknanya sudah begitu ini apa lebar umum ya, kiai, ustadz, guru ngaji, berbuat dan sebagainya. Kemudian orang yang sedang Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, mengalami kehabisan duit, nggak apa-apa, dapat gitu, dapat. Nah sekarang pembantu, kalau di rumah ada pembantu, kemana itu pembantu? Kalau pembantu rumah tangganya nggak dibayar, gratis ya, makan ini gitu, maka nggak terima gaji gitu ya, maka kita bayarin tuh pembantu itu zakatnya. Tapi kalau pembantu rumah tangga itu kita gaji sebulan 1 juta, 1.500.000, ya nggak usah, biar dia bayar sendiri. Itu pembantu itu, nggak apa-apa ya, gitu. Ya. Hah? Pengurus kematian, termasuk fisabilillah kematian. Pengurus ini kan, pengurus mayit. Oh, yang perkumpulannya.
yang ini mah yang sifatnya yang teknisnya itu diutamakan, yang teknis-teknis, yang ya pemandian itu ya, kalau bisa mah itu yang itu. Itu bisa bilillah itu ya. Ya harus di ini enggak apa-apa itu. Termasuk gitu ya guru-guru ngaji gitu ya. Nah, kemudian masalah zakat fitrah ini, ingat zakat itu jangan sampai ditimbun. Habisnya tanggal 1 Syawal maghrib, habis itu melewat masjid, melewat maghrib nggak sah lagi. Ya, ingetin. Jadi kalau zakat itu ya dibagiin langsung itu. Harus dibagiin, jangan sampai ada penimbunan zakat tersebut. Itu. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan naimin syakirin hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi'u majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tuftahu lana biha babur ridha wa taysir wa tughlaqu bi anna bab asy-syarri wa tasghir wa takunu lana waliyan nasira ya ni'mal maula ni'man nasir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ahlina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya Allah biha ya Allah ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awlin minal rahimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awlin minal ahwali